warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang investasi kas dari mata kuliah manajemen keuangan. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Manajemen kas mengandung pengertian yaitu mengelola uang perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat dicapai kesediaan kas maksimum dan pendapatan bunga yang maksimum dari uang yang menganggur atau idle pada perusahaan. Jadi, masalah yang timbul dalam manajemen kas atau manajemen posisi likuiditas perusahaan adalah bagaimana mengembangkan sistem yang efisien dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Inilah yang menjadi tugas bagi seorang pimpinan dalam perusahaan untuk dapat mengatur perputaran kas atau cash flow dalam perusahaan yang dipimpinnya. Kas merupakan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan perusahaan atau cash on hand dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito yang mudah dicairkan dalam jangka waktu pendek. Yang pertama ada aliran kas keluar atau cash outflow. Dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk operasi perusahaan sehari-hari dalam bentuk modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap memiliki sifat terus-menerus atau kontinu. Misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, dan sebagainya. Yang bersifat tidak kontinu atau intermittent misalnya pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan, pembayaran angsuran utang, pembelian aktiva, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aliran kas masuk atau kas inflow bersifat kontinu, misalnya aliran kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang, dan sebagainya. Berikutnya bersifat tidak kontinu, misalnya penjualan saham, investasi pemilik, penerimaan pinjaman, penjualan aktiva yang tidak terpakai, dan sebagainya. Kemudian, menurut Syamsuddin, strategi dasar yang harus digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kasnya yaitu 1. Membayar hutang dagang selambat mungkin, asal jangan sampai mengurangi kepercayaan pihak supplier kepada perusahaan, tetapi memanfaatkan setiap potongan tunai atau cash diskon yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu mengatur perputaran persediaan secepat mungkin, tetapi hindarilah resiko. Kehabisan persediaan uang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan pada masa-masa selanjutnya. Yang ketiga yaitu kumpulkan piutang secepat mungkin, tetapi jangan sampai mengakibatkan kemungkinan menurunkan volume penjualan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kas. Yang pertama, kebijaksanaan dalam manajemen kas. Yang kedua, posisi likuiditas perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, sikap terhadap risiko manajemen kas. Yang keempat, jadwal jatuh tempo utang perusahaan. Yang kelima, kemampuan perusahaan dalam melakukan pinjaman. Yang keenam, perkiraan aliran kas jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketujuh, kemungkinan perputaran kas atau cash flow dalam berbagai kondisi. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan minimal kas meliputi yang pertama, perimbangan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Apabila ada perimbangan pengeluaran kas mengenai jumlah dan waktu akan dapat dipenuhi dari penerimaan kasnya. Adanya perimbangan yang baik mengenai kuantitas maupun timing antara cash inflow dengan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Maka perusahaan tidak perlu ada persediaan kas yang besar karena perusahaan tersebut tidak mengalami kesulitan likuiditas. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kas. Adanya hubungan yang baik dengan kreditor bank akan mempermudah untuk mendapatkan kredit dalam menghadapi kesulitan finansialnya. Sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai persediaan kas yang besar. Model optimalisasi kas. Dalam membahas manajemen kas dapat diasumsikan bahwa waktu dibagi dalam periode sehingga seluruh kegiatan menarikkan dana dilakukan pada awal-awal masing periode. Misalnya kita menganggap bahwa pada awal suatu periode suatu perusahaan memiliki saldo kas sebanyak Rp yang dapat diinvestasikan dalam bentuk surat berharga pemerintah sementara digunakan sebagai pembiayaan kegiatan atau dipegang dalam bentuk uang tunai di tangan untuk siap dipakai dalam transaksi. Model optimalisasi kas. 1.
kas menjadi surat berharga dilakukan pada awal periode dan apabila tertunda akan mengurangi pendapatan bunga. 2. Seluruh konversi dari surat berharga menjadi kas akan dilakukan setelah saldo kas perusahaan dalam keadaan kosong, di mana konversi yang terlalu dini sebelum kas kosong akan mengakibatkan berkurang pendapatan bunga. 3. Menggunakan model yang tepat, model seperti Baumol atau Maker-Or digunakan untuk menentukan tingkat kas optimal. Dengan model Baumol menghitungkan saldo kas optimal berdasarkan biaya transaksi dan biaya peluang, sedangkan Maker-Or memperhitungkan fluktuasi. C. Model optimalisasi kas. 1. M adalah jumlah saldo kas dan surat-surat berharga pemerintah yang memiliki suatu perusahaan pada awal periode, atau M merupakan besaran pengeluaran kas bersih selama periode yang direncanakan. 2. Hi singkat pengeluaran kas per hari. R penghasilan bunga yang diperoleh dan pemilikan surat berharga. F biaya pembelian atau penjualan surat berharga dalam upaya pencairan menjadi kas. Selanjutnya yaitu T sama dengan panjangnya periode perencanaan dalam hari jika M cukup untuk pengeluaran kas selama periode yang direncanakan, maka T sama dengan M per Q. G yaitu sama dengan keuntungan maksimum dari manajemen kas di mana perusahaan melakukan pengembalian selama T unit waktu, misalnya G2 dalam kurung T menunjukkan keuntungan bersih yang optimal di mana perusahaan melakukan 2 kali pengambilan kas. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran untuk menahan kas. Yang pertama ada transaksi. Saldo kas diperlukan dalam operasi perusahaan. Pembayaran dilakukan dengan kas dan penerimaan dimasukkan ke dalam akun kas. Saldo kas yang terkait dengan pembayaran dan penagihan rutin dikenal sebagai saldo transaksi. Yang kedua yaitu kompensasi atas pinjaman dan pelayanan bank. Bank mendapat uang dari deposito nasabah dan meminjamkannya kembali. Makin besar deposito, makin baik posisi bank untuk memperoleh laba. Bank sering mensyaratkan nasabah memiliki saldo deposito minimum guna menutup ongkos pelayanan. Deposito ini disebut saldo kompensasi. 2 alasan lain untuk menahan kas yang telah dijelaskan dalam buku-buku keuangan dan ekonomi, yakni yang pertama, motif berjaga-jaga dengan menahan kas untuk menghadapi fluktuasi arus kas masuk dan keluar yang acak. Yang kedua yaitu motif berspekulasi dengan menahan kas agar perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan bisnis yang menguntungkan dengan cepat. Adapun beberapa pengelolaan modal kerja yang baik menghadapi tersedianya uang kas dan aktiva nirkas yang memadai untuk beberapa alasan tertentu. Yang pertama yaitu penting sekali perusahaan mempunyai kas dan aktiva nirkas agar dapat memanfaatkan potongan dagang. Yang kedua, penahanan uang kas dan aktiva nirkas yang memadai juga berguna untuk meningkatkan peringkat kredit perusahaan. Yang ketiga yaitu uang kas dan aktiva nirkas juga berguna untuk memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan. Yang terakhir yaitu perusahaan harus mempunyai uang kas dan aktiva nirkas untuk keadaan darurat. E. Teknik-teknik manajemen kas. Manajemen kas yang efektif sangat penting dan melibatkan beberapa teknik kunci untuk mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Yang pertama ada sinkronisasi arus kas atau cash flow synchronization. Yang kedua mempercepat proses clearing atau check clearing. Yang ketiga memanfaatkan masa mengambang atau float. Yang keempat mempercepat penerimaan atau accelerated collection. Tujuan manajemen kas yang efektif yang pertama yaitu mensinkronkan arus kas atau arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua menggunakan float. Yang ketiga mempercepat penagihan atau penerimaan kas. Yang keempat menyampaikan dana ke tempat yang dibutuhkan secepatnya atau pos-pos yang membutuhkan. Yang kelima mengendalikan pengeluaran. Sinkronisasi arus kas. Konsep situasi di mana arus kas masuk diselaraskan dengan arus kas keluar.
Tujuan: memungkinkan perusahaan mempertahankan saldo kas untuk keperluan transaksi yang rendah. Manfaat: sinkronisasi arus kas memungkinkan perusahaan mengurangi saldo kas, mengurangi pinjaman bank, memperkecil beban bunga, dan memperbesar laba. Berikut adalah teknik-teknik paling umum yang digunakan untuk mencapai tujuan manajemen kas tersebut. Mempercepat proses clearing. Konsep: mempercepat proses penarikan dana dari rekening pembayar ke rekening penerima setelah cek disetorkan. Penerapan: dapat dilakukan melalui sistem perbankan seperti clearing elektronik. Semakin cepat proses ini, semakin cepat uang dari cek yang diterima dapat digunakan oleh perusahaan. Berikut adalah teknik-teknik paling umum yang digunakan untuk mencapai tujuan manajemen kas tersebut. Memanfaatkan masa mengambang. Konsep: perbedaan antara saldo yang diperlihatkan di buku perusahaan dengan saldo yang tercatat di catatan bank. Float pengeluaran terjadi karena nilai dari cek-cek yang telah kita tulis atau keluarkan sudah dikurangkan dari saldo rekening kita di buku, tetapi belum dikurangkan dari saldo rekening bank oleh bank sebelum proses clearing selesai. Perusahaan yang benar-benar efisien mungkin menunjukkan saldo negatif di pembukuannya tetapi memiliki saldo positif di catatan bank. Float penagihan atau penerimaan. Kebalikannya, di mana cek-cek yang telah kita terima sudah dikreditkan ke rekening bank menurut pembukuan perusahaan tetapi belum sepenuhnya dikreditkan oleh bank, menunggu proses clearing. Manfaat: menunggu float. Terutama float pengeluaran secara efektif memungkinkan penangguhan penggunaan kas yang berpotensi menimbulkan masa mengambang yang perlu dikelola. Mempercepat penerimaan. Konsep: melakukan berbagai cara untuk mempercepat penagihan dan penyampaian dana ke tempat yang diperlukan. Teknik: kotak pos khusus, logbook system. Pelanggan mengirimkan pembayaran ke kotak pos khusus di daerah tempat mereka berada dan bank mengurus penagihan dan penyetoran. Penagihan otomatis: menyetorkan cek ke bank atau menggunakan penagihan dan pendebatan otomatis. Tujuan: mengurangi waktu mengambang float melalui penggunaan kotak-kotak pos di daerah tempat pembayaran dibayarkan. Kas dan penerimaan. Analisis laporan arus kas salah satunya dengan melihat hubungan antara kas dan penerimaan. Earning: semakin erat korelasinya, earning yang diterima semakin berkualitas. Beberapa indikasi earning kurang berkualitas dapat diperhatikan sebagai berikut. 1. Arus kas dari operasi OCF tinggi tetapi tidak stabil. Arus kas ini diikuti dengan penurunan inventory atau one time non-operation item. Kondisi ini menunjukkan kondisi arus kas saat ini tidak dapat langgeng. 2. Earning dan OCF positif, tetapi OCF lebih rendah dari earning. Hal ini mengindikasikan besarnya komponen accrual dalam earning. Kita juga dapat mencari tahu unusual non-operation transaction, misalnya gain yang diperoleh dari penjualan non-current asset. 3. Earning meningkatkan dibandingkan tahun lalu, tetapi OCF menurun. Di sini dapat berarti earning terjadi karena aktivitas non-operasi seperti penjualan aset atau perubahan metode akuntansi. 4. Dividen lebih rendah dari earning, tetapi lebih tinggi dari OCF. Hal ini mengindikasikan dividen sekarang sangat mungkin tidak langgeng. Jika utang baru dikeluarkan untuk membenahi dividen, beban operasi besok, beban bunga akan lebih besar. Jika perusahaan butuh dana tambahan, bank akan menilai kemampuan perusahaan membayar dengan kas. Investor juga hanya mau menambahkan modal jika arus kas kuat dan dapat memberikan dividen rutin. Kesimpulan, manajemen kas adalah pengelolaan uang perusahaan agar selalu tersedia untuk kebutuhan operasional, tetap liquid dan memberikan keuntungan. Perusahaan harus menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar serta memiliki kas dan aktiva
nirkas untuk potongan dagang, peluang bisnis, membayar kewajiban, dan menghadapi keadaan darurat. Kas optimal dapat ditentukan dengan model seperti Baumol dan Miller-Orr. Teknik ini sinkronisasi arus kas, mempercepat penerimaan, clearing check, memanfaatkan float, dan mengendalikan pengeluaran diperlukan agar kas dikelola efisien. Dengan manajemen kas yang baik, perusahaan dapat menjaga kelancaran operasional dan memperkuat kondisi keuangannya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai investasi kas. Dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan investasi kas yang tepat sangat penting bagi perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan, mempertahankan likuiditas, dan menghindari risiko keuangan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.